Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Ini jam-jam kritis Bapak Ibu. Jangan khawatir, bentar lagi kita pulang. Maksimal insya Allah jam 3:30, jam 4 lah sama pembagian uang transport. Amin. Oke. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Biar kita habis makan, sholat, semuanya untuk sumur-sumur semilir, semuanya turu bahasanya ya. Monggo Bapak Ibu dari SD, SMP, SMA, SMK atau SMP yang ingin menyampaikan apa itu kemampuan TK yang PAUD, ingin menyampaikan buat breeding atau S breedingnya, monggo saya persilakan. Masa dari tadi yang ngasih S breeding pengajar praktiknya, monggo Bapak Ibu mengadakan S breeding baru di sekolahnya. Jangan malu Bapak Ibu, Bapak Ibu silakan. Saya tunggu sampai 10 detik Bapak Ibu. Siapa yang mau ke depan S breeding apa, jangan sekiranya menarik, gak apa-apa. Atau mungkin sudah pernah dilakukan juga gak apa-apa. Monggo yang ingin berpartisipasi di depan, jangan malu Bapak Ibu. Jangan calon-calon pemimpin ya, calon kepala sekolah, pengawas ya. Insya Allah kelas ini nanti mungkin 6 bulan lagi, gak sampai 7 bulan lagi sudah banyak yang diangkat kepala sekolah. Bagaimana Bu? Bisa jadi instruktur atau fasilitator. Nah, kalau fasilitator kan per 6 bulan 30 juta, per modul 10 juta. Jadi mau dengan daftar nanti dari CGP, insya Allah masih hasil. Monggo Bapak Ibu ada buatan ini yang ingin menyampaikan breeding. Halo. Sampun berhubung yang tidak ada yang menyampaikan S breeding, monggo Bapak Ibu semuanya berdiri. Halo, berdiri semua di depan baris. Berapa banjar nih ya? 3 banjar cukup ini. Ayo agak longgar. 3 baris 3 banjar, 55 atau 66. Biar agak longgar, ditata Bapak Ibu. Ayo silakan. 3 banjar Bapak Ibu. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. Waduh, calon guru penggerak itu harus banyak senyumnya Bapak Ibu.
pindah ke depan biar kita lebih interaktif ya. Ngampun, tadi kan ada Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah, jadi masih sempit. Sekarang monggo di depan posisinya semuanya biar kita lebih enak, Bapak Ibu. Itu betul apa-apa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita hari ini waktunya ini Bapak Ibu. Nah, rencana pengembangan diri Bapak Ibu. Jadi panjenengan nanti membuat program atau mungkin ada LK-nya nanti sudah dengan buka dulu LK panjenengan. Itu nanti kita hari ini akan mencoba menyusun rencana pengembangan diri Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu rencana pengembangan diri nanti yang nanti panjenengan sudah terjun di lapangan, di sekolah, dan program-program atau rencana yang jenengan rencanakan itu bisa dilakukan. Jadi jangan sampai panjenengan membuat rencana pengembangan diri itu di luar kemampuan panjenengan. Sekiranya itu susah banget diubah. Pak, misalkan hari ini buat, ternyata 1 minggu lagi, 2 bulan lagi saya berubah pikiran Pak, ternyata itu ribet, diganti boleh Bapak Ibu. Jadi fleksibel, tidak saklek harus seperti enggak. Jadi kita nanti akan sebutkan file juga. Jadi yang lebih aktif dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu adalah CGP-nya. Kami sebagai pengajar praktik mendampingi, misalkan pada ada kesulitan kita bantu, ada tanya kita jawab semampu kita. Nah, jadi kalau misalkan lokakarya harusnya ini sudah bagus ya. Yang aktif dari awal panjenengan sering maju ke depan, menceritakan rencananya, programnya, sebagainya. Kami hanya mendampingi saja. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dibuka LK-nya Bapak Ibu, LK rencana pengembangan diri. Ini nanti rencana pengembangan dirinya itu berdasarkan kompetensi guru penggerak. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Alifah ya terkait kompetensi guru penggerak. Mungkin ada yang masih ingat ya Bapak Ibu, dengan kompetensi guru penggerak itu apa? Yang tadi disampaikan Bu Alifah. Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Ayo, saya nggak menunjuk CGP-nya siapa, monggo ke depan sini, monggo. Yang ingin ada ingat-ingat dikit-dikit. Saya itu satu Pak, nggak masalah, monggo. Silakan Bapak Ibu. Yang masih ingat kompetensi guru penggerak. Ada yang ingat nggak? Monggo Bapak Ibu diingat-ingat lagi kompetensi guru penggerak itu ada 4 nih. Yang pertama apa? Itu komi. 26. Kan ada kompetensi guru secara umum, ada kompetensi guru penggerak. Dikhususkan lagi ada 4 tidak apa? Nah, satu adalah mengembangkan diri dan orang lain. Jadi panjenengan di sekolah selain mengembangkan diri juga temannya. Contohnya gimana? Ada teman misalkan nanti kan di kalau nggak salah di pendampingan 4 kalau nggak 5 itu jenengan nanti akan berbagi dengan teman sebaya. Nah, bagaimana jenengan waktu mengajar itu akan bukan menyeleksi ya, paling jenengan di situ mengevaluasi, refleksi apa saja yang perlu dikembangkan dari temannya. Baik, mengajak temannya atau menggoda temannya supaya ikut CGP itu termasuk juga mengembangkan orang lain, Bapak Ibu. Jadi ilmunya tidak hanya berhenti di panjenengan. Apalagi di zaman yang serba modern seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa-apa jangan rekam, ngajar, dimasukkan itu berarti. Jangan lawaran. Karena semuanya bisa kita lakukan melalui media sosial Bapak Ibu.
Selain itu apa Bapak Ibu? Selain mengembangkan diri dan orang lain? Bagaimana? Pemimpin pembelajaran. Ada yang bisa menjelaskan nggak pemimpin pembelajaran itu bagaimana? Nah, silakan yang berada di depan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu jangan malu. Salah nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Ayo Bapak Ibu. Monggo silakan. Nah, nama lengkap, asal instansi. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusidi Priyotomo, biasa dipanggil Pak Rusidi. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Rejo dan saya mengampu mapel PJOK. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran sudah disampaikan di awal tadi, bahwasanya kita sebagai calon guru pembelajaran itu adalah pemimpin pembelajaran di kelas, di sekolah. Nah, oleh karena itu semuanya itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan di kelas maupun di sekolah. Entah kita guru mapel ataupun guru kelas, yang pasti seorang pemimpin pembelajaran ini akan membawa situasi di mana itu bisa menyenangkan, membahagiakan, bahkan kegiatan yang awalnya biasa saja bisa menjadi suatu hal yang sangat disenangi, dikagumi katanya Bu Alifah tadi. Betul Bu Alifah? Nah, seperti itu. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita mau melakukan suatu pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu, membuat peserta didik ini bagaimana ketertarikannya dia pada pembelajaran kita. Kemudian setelah ketertarikan tadi, baru kita masukkan tujuannya pembelajaran dari ini apa. Setelah tujuan pembelajaran sudah tersampaikan, baru pada proses pembelajarannya kita buat seperti apa. Pastinya kita juga sudah melakukan diagnostik bagaimana nanti anak-anak itu akan diberikan pembelajaran, kesempatan pembelajaran, bisa melalui kinestetiknya, bisa melalui pemahamannya, dan juga bisa menggunakan cara-cara yang lain seperti bermain. Yang pasti anak-anak itu ada kriterianya tersendiri. Oleh karena itu, yang disebut kepemimpinan pembelajaran di sini adalah pembawaan kita sebagai seorang guru dan juga calon guru penggerak di sini, agar kedepannya anak didik kita, peserta didik kita itu semuanya bisa menyenangi apa yang kita lakukan setiap hari di kelas maupun di sekolah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan pada Pak Rusidi. Terus kayak Pak ya, Pak Rusidi guru olahraga Pak ya, luar biasa. Ada yang ingin menyampaikan pendapat lain? Silakan Bapak Ibu. Silakan kita berbagi apa yang jenengan pahami tentang pemimpin pembelajaran. Ada nggak? Monggo Bapak Ibu. Pak Rusidi, silakan Bu. Wah luar biasa. Bu Suci ya. Nah, PP-nya siapa Bu? Pandi. Perkenalkan, nama saya Bu Suciati dari instansi SMKN 1 Semen. Kalau pemimpin pembelajaran menurut saya itu adalah kita sebagai guru, itu bagaimana kita mendampingi anak didik kita dalam belajar, dalam mengarahkan mereka untuk mencapai cita-citanya, mengarahkan karakternya, sehingga mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang mempunyai tindakan tidak baik menjadi lebih baik, atau mungkin bisa berubah meninggalkan kebiasaan buruknya, sehingga dengan kita pemimpin pembelajar kita bisa mengarahkan mereka menjadi manusia yang merdeka, yang bisa memenuhi atau mencapai cita-cita mereka. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Suci dari SMK Negeri 1 Semen. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Bagus ini jawabannya. Satu lagi Bapak Ibu. Silakan. Yang nanti belum bersuara Bapak Ibu yang ini masalah di rumah ditinggalkan dulu. Kita konsen. Silakan Bapak Ibu ingin maju ke depan atau tadi sudah maju lagi enggak apa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ayo semangat aktif Bapak Ibu. Ayo. Luar biasa. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Tadi sebelah kiri sudah. Kiri saya ya. Kanan saya sama depan saya belum ini. Silakan.
Monggo Bapak Ibu, pemimpin pembelajaran yang tahu mungkin pernah dengar tapi tidak pernah disinggung sama Bu Alifah. Mungkin ada yang sudah dicatat gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Baik, akan saya ambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa pemimpin pembelajaran itu biasanya kaitannya dengan kurikulum merdeka. Ada 3 hal Bapak Ibu yang biasanya di pemimpin pembelajaran itu Bapak Ibu. Yang pertama, itu guru itu mampu, siap dan bersedia itu membentuk lingkungan belajar yang berpusat atau berpihak kepada murid. Maksudnya gimana? Jadi berpihak pada murid itu di dalamnya itu memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa itu ada yang voice, choice sama pilihan. Jadi guru itu memperhatikan suara siswa, pilihan siswa, kemudian perasaan kepemilikannya juga diperhatikan. Minat belajarnya, gaya belajarnya, apalagi minat, gaya belajar, readiness atau kesiapan belajar. Itu adalah pemimpin pembelajaran pertama. Yang kedua Pak ya, seorang guru itu bisa merencanakan kayak RPP kan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum apa-apa dilaksanakan, membuat perencanaan. Kalau guru biasanya membuat RPP seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yaitu guru itu mampu melakukan refleksi dan evaluasi untuk dirinya dan siswa pada saat pembelajaran dan setelahnya Bapak Ibu. Itu untuk pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, ngapunten. Tadi saya sudah kenalan belum ya? Belum. Sudah belum? Saya lupa ya. Saya kenal lagi ya. Bapak Ibu, nama saya itu Fandi Fitrianto Kurniawan. Biasa dipanggil Pak Fandi. Instansi kerja saya itu dari SMK Negeri 1 Semen. Saya kebetulan SMK Negeri 1 Ngasem. Suci tadi bergoro. Ngantuk ya, kopinya mana ya? SMK Negeri 1 Ngasem Bapak Ibu. Tahu nggak dekatnya SLG Bapak Ibu? Kemudian kebetulan saya lahirnya nggak di Kediri Bapak Ibu. Saya lahirnya di Papua, di Wamena. Jadi bapak saya itu guru SD di sana. Biar saya pulang itu berbeda dengan teman saya, ada akta beda, akhirnya saya dilahirkan di sana. Akhirnya akta lahirnya dari Wamena Irian Jaya. Saya dari keluarga guru. Masa kerja saya masih sedikit Bapak Ibu, jadi kan lebih senior dari saya. Pengalaman kerja lebih banyak dengan saya. Mungkin masa kerja kalau dihitung dari SIM PKB itu kurang lebih 16 tahun. Jadi saya sejak semester 3 saya alumni dari Universitas Negeri Malang S1 Bimbingan dan Konseling. Guru BK, itu curhati oleh cewek-cewek cantik gitu kan, curhat gitu. Biasanya orang curhat tentang biasanya anak-anak remaja itu curhatnya tentang cinta. Kalau mak-mak itu curhatnya tentang apa ini? Duit. Oke, Bapak Ibu itu ya sedikit perkenalan dari saya, kita kembali ke kompetensi. Oh iya, asal saya alhamdulillah sudah menikah, putra juga Bapak Ibu. Apakah di sini ada yang masih belum nikah yang cewek? Waduh, ya. Semoga dapat segera berjodoh. Ya Bapak Ibu, kita lanjut di kompetensi guru penggerak 03 Bapak Ibu. Ada ingat nggak? Jadi kepemimpinan manajemen suara. Apa ya pengertiannya? Silakan yang bisa Bapak Ibu, monggo langsung ke depan berbagi pada temannya Bapak Ibu. Latihan Bapak Ibu. Jenengan kalau ngajar di kelas ya, bayangkan kondisinya wis diulang siswane yo meneng kok maju gak gelem ditanya jelas jawab blas susah caranya. Wis sama dengan posisinya dengan saya, cuma bedanya itu beda. Saya kan di sini bukan guru mengajar menjadi belajar boten loh. Saya membersamai saja, berbagi, membersamai. Monggo Bapak Ibu berbagi pendapat atau jawaban, silakan
Tadi yang sudah sebelah kiri, depan sudah belum tadi? Karena sudah belum ini. Monggo, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Maksudnya jawab es breaking terus ya. Gak apa-apa, nanti 1 jam lagi, jam 2 kita es breaking lagi. Monggo Bapak Ibu silakan. Salah tidak apa-apa Bapak Ibu, jangan takut. Kalau uang transfer jenengan tidak berkurang kalau tidak salah. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Utami dari SMKN 1 Semen. Semen lagi. Ya, kami bekerja dari Semen. Oke, kebetulan saya bukan termasuk dalam tim manajemen sekolah, tapi ini di sini kita kan belajar ya Pak untuk jadi pemimpin manajemen sekolah. Kita menganggapnya kalau udah berbicara manajemen sekolah itu yang berkepentingan saja yang mengurus gitu ya Pak. Misal kayak wakil kepala sekolah, terus tim penjamin mutu dan lain-lain. Nah, kebetulan saya selama ini tidak pernah menjabat sebagai pejabat tersebut. Gitu, saya hanya guru biasa. Nah, untuk menjadi pemimpin manajemen sekolah ini tidak hanya yang memikirkan itu tidak hanya orang-orang tertentu saja atau pemangku kebijakan sekolah saja. Harusnya di sekolah itu juga melibatkan guru-guru yang lain untuk mengatur bagaimana sekolah itu bisa berkembang sesuai dengan budaya sekolah atau visi dan misi sekolah yang diinginkan. Gitu. Terima kasih Pak, ini sangat singkat. Luar biasa sekali, beri tepuk tangannya, Bu Sri Utami dari SMK 1 Semen. Ada yang lagi Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapatnya terkait kepemimpinan manajemen sekolah ketiga ya? Ada Bapak Ibu? Monggo, gak usah malu Bapak Ibu. Kita sharing ini berbagi pengalaman, bukan adu kepintaran loh. Ada betul Bapak Ibu? Oke, akan saya kesimpulan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri Utami sudah luar biasa sekali, bagus. Kita di situ ada kompetensi. Kompetensi itu kemampuan dalam diri yang tidak hanya di dalam diri saja, tapi juga bisa diimplementasikan di sekolah. Kalau dikaitkan dengan manajemen sekolah, kita guru penggerak itu berkecimpungnya itu di visi, visi sekolah. Nah, visi sekolah apa boleh dirubah-rubah, Pak? Boleh. Harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dicek kira-kira visi sekolah itu sudah atau sudah full belum dalam berpihak atau berfokus pada murid. Nah, dicek dulu Pak di dalamnya. Contoh visi sekolah kalau di SMK ya, itu biasanya ada namanya OSIS. Anak-anak yang misalkan ada acara ulang tahun sekolah, ya yang mengatur, yang nyewa artis, yang mengumpulkan uang dana hibah apa beasiswa sendiri. Gurunya hanya mendampingi. Itu salah satu bentuk contoh sebagian berpihak pada murid. Nah itu. Ini yang terakhir apa Pak? Nah, kepemimpinan mengembangkan sekolah. Silakan Bapak Ibu. Dari tadi sebelah kiri saya terus. Mungkin ada yang oke. Ini luar biasa. Sepertinya saya kenal dengan luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Tidak usah perkenalan atau perkenalan dulu. Baik Bapak Ibu, nama saya adalah Pak Neidian. Panggilannya adalah Pak Nei. Saya asli Pare, Bapak Ibu. Kelahiran tahun 76. Jadi saya sudah tua Bapak Ibu. Umur saya sudah tua dengan apa? 48. Saya dari SMKN 1 Ngasem Bapak Ibu. Jurusan teknik mesin. Saya ngajari bubut. Tapi kalau bubut ayam saya nggak bisa Bapak Ibu. Ya, belum berani. Kalau kita ini, yang kita bubut ayam, buset ini, muiter ini ya. Oke, menurut pengalaman kami berkenaan dengan kemungkinan pengembangan sekolah begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuka PMM itu ada di situ ada kos kurikulum operasional sekolah. Kalau sekarang itu kabarnya berubah lagi, ya, menjadi kurikulum satuan pendidikan.
Jadi O-nya lari kemana nggak tahu. Nah, Bapak Ibu, setahu saya kos itu disusun oleh tim pengembang. Jadi di dalamnya itu terdapat segala sesuatu yang ada di sekolah, mulai dari visi misi, mulai dari capaian pendidikan kok pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Kemudian di situ kalau di tempat kami ada aturan tentang PKL, kemudian kriteria ya, kalau dulu kriteria ketuntasan apa itu? Nah, kata KKTP itu Bapak Ibu. Jadi kita harus sebagai pemimpin yang dimaksud dengan pemimpin pengembang sekolah, kita harus bisa menarik aspirasi dari warga sekolah, melibatkan orang tua. Jadi sekolah ini mau dibawa kemana, semuanya itu dicantumkan di situ. Jadi misalkan yang paling urgent adalah yang paling kenaikan kelas nih Bapak Ibu ya. Di situ ada, kalau dulu ada KKN ya, kriteria keputusan. Ada anak naik itu, ada anak lulus itu syaratnya apa? Nah itu kita harus, sekarang itu sudah diwanti-wanti untuk tidak menggunakan nilai kan begitu ya. Nah kita harus melihat sikap anak itu bagaimana. Nah sebagai pengembang kurikulum sekolah ya, kita harus meminta masukan dulu dari warga sekolah, ada guru di situ. Kemudian kita juga harus melibatkan orang tua. Anak tidak naik itu gara-gara apa? Itu harus betul-betul jelas di situ disebutkan. Nah itu gambarannya tentang kompetensi mengembangkan sekolah yang memimpin seperti itu tadi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Dia, beri tepuk tangan dong. Ya, terima kasih luar biasa, penjelasannya bagus sekali. Ada ini menambahkan Bapak Ibu silakan. Ayo Bapak Ibu jangan malu. Ayo aktif dong, ayo. Silakan detik-detik terakhir. Harus semangat Bapak Ibu. Jangan langsung ngantuk. Ayo Bapak Ibu, silakan monggo Pak. Langsung. Ya, harus dong. Semangat Bapak Ibu. Penggerak itu harus semangat dan full senyum. Nama lengkap asal sekolah. Perkenalkan, saya Raden Sobianto, saya dari SDN Sambi 1, Kecamatan Ringrejo. Nah ini jam rawan sudah ngantuk, makanya enak sekalian bebas. Oke, terima kasih. Kalau menurut sudah lengkap tadi disampaikan oleh Pak Mem bahwa saya hanya ingin menggali dari sisi lain bahwa pengembangan sekolah itu merupakan salah satu momok bagi guru yang ditawari menjadi kepala sekolah. Lalu gue satunya baru aku jadi kepala sekolah boleh tetap banget. Kalau di tingkat SMP dan SMA, SMK saya kira tidak begitu masalah karena mohon maaf Pak, untuk PPDB itu aja ini sekaligus surat ya Pak Freddy ya bahwa PPDB itu aja SMP itu tinggal terima dalam artian yang ngurusi gurunya gitu. Kalau di SD itu yang ngurusi guru ya mencari di TK, bukan TK yang ngantar kan tidak, kami yang menjemput bola. Apalagi di SMK sekarang itu idolanya SMK. Nah itu yang jadi pokok yang pertama. Yang berikutnya menurut saya pengembangan sekolah itu seorang guru itu harus atau pemimpin pengembangan sekolah itu harus bisa memetakan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, bukan karena kemauan kita, bukan, tapi melihat sesuatu itu dari kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, apa yang dibutuhkan oleh bapak ibu guru kita. Nah, tentunya kita harus melibatkan juga apa yang menjadi keinginan masyarakat juga Pak. Jadi sekolah itu harus tahu, oh sekarang itu yang jadi ya keinginan dari warga masyarakat itu bisa sekolah sekaligus menitipkan anak.
itu wacana 5 hari kerja itu saya sangat setuju Pak. Tapi kalau di dinas pendidikan mohon maaf belum boleh yang di kabupaten karena ada suatu hal mungkin. Dulu sekolah kami rencananya mau menerapkan itu tetapi tidak bisa. Nah, terus yang kedua, selain melihat fenomena tersebut, brand keagamaan itu sekarang juga menjadi harus